Saya ulangi kembali, masih dari Graha Media Pustekom, masih bersama Hani dan juga Bapak Valentino. Kita sekarang sedang di acara Bunda Pintar dalam rangka membicarakan topik curhat di media sosial. Ini sebetulnya sebuah kebiasaan yang banyak dilakukan ibu-ibu. Saya banyak kedatangan ibu-ibu juga nih hari ini. Assalamualaikum. Pak Valentino, ini di studio banyak sekali ibu-ibu pasca sarjana ya yang lagi kuliah ya. Udah ibu-ibu tapi masih rajin kuliah nih, hebat. Dari STKIP Garut. Apa tuh Bu STKIP? Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, nah kebetulan banget ini ya, banyak dosennya para guru nih Pak ya, Pak Valen ya. Karena ini kita lagi bicara tentang curhat di media sosial. Ibu-ibu ini punya kebiasaan curhat atau tidak nih Bu? Ya kadang-kadang kalau ada waktu yang bisa dimanfaatkan, waktu senggang itu dimanfaatkan itu. Curhat ya? Iya. Ibu siapa Bu? Ibu Zubaidah. Ibu Zubaidah. Biasanya curhatnya di apa Bu? Di media apa Bu? Facebook. Facebook ya? Itu hampir setiap hari? Oh enggak, kalau setiap hari. Oh enggak ya? Iya. Tapi biasanya kapan Ibu curhat Waktu di sore, Facebook? misalnya Waktu kalau sore. udah beres masak gitu. Oh beres masak. Jadi waktu kosong? Iya. Kayaknya nggak lengkap gitu ya kalau nggak curhat ya. Iya. Biasanya apa aja yang dicurhatin Bu? Ya, masalah kesibukan di keluarga. Kesibukan di gitu. keluarga. Responnya gimana? Ya. Dari teman-teman Facebook. Kadang-kadang ada yang itu misalnya jangan terlalu dipikirkan gitu, jangan terlalu pusing gitu. Tapi lega nggak setelah curhat di Facebook? Ya, sedikit agak lega. Sedikit ya. Iya. Oke. Kalau ibu siapa Bu? Nama saya Hesti Kristianti. Bu Hesti Kristianti ini ibunya ibu muda ya. Gimana kalau Bu Hesti? Kalau saya tidak terlalu suka curhat, walaupun memiliki akun Facebook juga, tapi suka lihat teman-teman. Alasannya kenapa nggak suka curhat di Facebook? Tidak suka saja, tidak suka aja. Kenapa? Nggak nyaman atau bagaimana? Nyaman kalau perasaan kita gitu di share. Oh begitu ya. Karena Oke, karena itu privasi gitu ya, yang harus kita aja yang jaga gitu. Tapi suka ngelihat orang ya, suka ngintip curhatnya orang ya. Oke, Pak Valentino, itu dia beberapa masukan dari para ibu di studio ini yang jauh-jauh datang dari Garut. Dan tadi juga ada pertanyaan dari Bunda Zulfa ya Pak ya. Jadi punya pengalaman temennya itu sudah hati-hati curhat lewat blog gitu ya. Jadi hanya blogernya saja yang bisa baca. Ternyata kok bocor juga. Gimana kiat-kiatnya? Silakan Pak Valentino. Oke, saya menanggapi dua ibu-ibu yang di studio dulu ya. Silakan Pak. Nah, ini kita manusia punya ada pembawa sifat introvert dan extrovert ya. Kalau extrovert itu orangnya mudah bergaul ya, mempunyai banyak teman-teman atau membutuhkan banyak teman untuk bicara, suka untuk membaca, belajar banyak hal yang baru, suka dengan hal kegembiraan. Namun untuk yang bersifat introvert atau yang tertutup, mereka cenderung pendiam, pemalu, sering ngawas diri sehingga banyak menutup diri. Nah, ini dua sifat manusia juga yang mempengaruhi kebiasaan curhat di media sosial ya. Nah, yang kita perlu garis bawahi bahwa ini memang pilihan bagi setiap orang tentu saja. Saya ada satu cerita atau ilustrasi bagi yang suka curhat di Facebook atau Twitter. Dulu pada saat Anda bergabung di Facebook, mungkin teman Anda hanya 10 orang, ya, keluarga atau teman baik. Anda akan merasa senang curhat apa saja karena hanya 10 orang. Namun ketika kemudian 2 tahun kemudian jumlah teman Anda di Facebook berjumlah 1.000 orang, Anda tidak sadar bahwa curhatan Anda yang dulu bisa juga dilihat dan dibaca oleh teman-teman Anda yang baru. Nah, kemudian perusahaan pada saat ini
biasanya kalau screening pegawai baru, mereka minta alamat Facebooknya. Nah, coba dibayangkan, curhatan kita yang hanya bermula dengan 10 orang, bisa dibaca kembali, direkam kembali, dan ditelusuri oleh pemilik perusahaan. Dia bisa menilai kebiasaan kita, karakter kita, masalah kita, dan sebagainya. Dan saya yakin curhat-curhat itu berpengaruh banyak terhadap penilaiannya pada saat penerimaan karyawan baru. Ya? Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya, saya minta coba yang suka curhat, coba lihat lagi deh curhatan yang dulu. Waktu Anda curhat hanya sebatas saat itu teman-teman baik Anda, sekarang jumlahnya udah banyak tuh. Bagaimana Anda bisa membayangkan ketika mereka membaca, mengikuti histori, cerita perjalanan hidup Anda, bahkan yang sangat pribadi sekali. Nah, ini yang saya ingin kasih satu cerita yang banyak tidak disadari oleh orang atau ibu-ibu atau ya cowok atau bapak-bapak yang suka curhat. Artinya sejarah seperti hukum alam pun tidak bisa dihapus. Begitu juga histori kita di akun media sosial Facebook misalnya gitu, kita delete pun tetap masih ada bekasnya ya Pak ya? Benar. Masih tetap bisa diakses ya. Itu yang kita tidak sadari. Mungkin kemarin kita lagi kesal gitu ya, ngomong curhatnya mungkin memaki-maki, bisa jadi gitu ya Bu ya. Bahkan benar senjata makan tuan. Itu CV aja bisa kalah tuh ya untuk kita ngelamar kerjaan, karena mungkin perusahaannya bisa menilai kita lebih detil lewat curhatan kita ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini dari ibu-ibu ada yang mau menanggapi nggak? Masukan yang sangat positif ilustrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Valentino. Gimana, setuju nggak Bu? Kalau misalnya begini kan kadang tanpa disadari. Nah, kalau misalnya kita pernah membuat Facebook itu pesan itu lalu tidak bisa di-delete, lalu kiat-kiat apa? Jadi seharusnya apa yang mesti dicurahkan itu dalam Facebook itu sebaiknya. Jadi ceritanya nyesel nih gitu ya, aduh bikin dosa nih kemarin gitu ya. Sekarang mau nyesel gimana nih? Ada nggak secara teknologi gitu ya, teknisnya seperti apa Pak Valen? Ada. Mungkin nanti kita di terakhir di tips ya. Oke, jadi keep tuning ya ibu-ibu ya. Ya, tip aja, tunggu dulu. Cuman kita nanti akan menggali lagi ya kenapa ada curhat yang dilarang atau yang tidak etis. Iya. Atau ada curhat yang baik, mungkin kita akan mulai dari situ dulu. Baik, Pak Valentino. Baru nanti kita masuk ke tips yang lain. Iya. Nanti kita akan bicara soal tips ya. Tapi berhubung ibu-ibu dan bapak-bapak dari Garut ini juga harus berkeliling Pustekom. Oh, begitu. Masih harus ada yang dilihat-lihat gitu ya. Tapi nanti sambil jalan sambil ini ya Bu ya, pegang BB kan. Bisa sambil dengerin terus gitu ya. Ada yang mau disampaikan nggak nih Bapak Ibu sekali lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti bisa sambil dengerin jawaban dari Pak Valen. Tadi kan triknya ya Bu Zubaidah ya. Kalau dari Bu Hesti ada pertanyaan? Kalau menurut saya Pak, kalau tadi katanya karena saya tidak suka curhat bukan berarti saya introvert. Karena teman-teman saya tidak pemalu dan juga tidak tidak kurang teman juga. Hanya mungkin taktik saja, mana yang harus dicurhatkan, mana yang tidak, itu saja mungkin pilihan saya. Lebih pegang prinsip dan itu memang jadi pilihan ya. Nggak terima dibilang introvert gitu ya. Nggak terima dibilang introvert. Nggak pernah curhat dibilang introvert gitu, nggak juga nih, nggak akurat nih. Baik. Oke. Saya sih prinsip saya seperti itu, mana yang harus dicurhatkan dan mana yang tidak. Selektif ya. Diusahakan yang dicurhatkan ya yang bisa memberi manfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman saya di. Kalau privasi di inbox aja kali gitu ya. Gitu ya, betul. Oke, terima kasih Bu Hesti, terima kasih Bu Zubaidah gitu ya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak lainnya, terima kasih sudah berkunjung ke Suara Edukasi. Sampai Garut dengerin terus ya. Mangga ini untuk ibu-ibu yang sudah berbicara. Terima kasih. Iya, selamat berkeliling di Pustekom. Mudah-mudahan bermanfaat ya bincang-bincang hari ini. Jangan lupa Bu, tolong dicatat ini. Mangga, terima kasih sekali lagi. Baik Pak Valentino,
Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih ibu-ibu. Oke, Pak Valentino, kita lanjutkan lagi ngobrolnya Oke, ya Pak. baik. Jadi gimana Pak tadi kiatnya? Ya, oke. Ini kiat ada nanti di belakang kali ya Pak belakang ya? kiat Oke. di belakang kali ya. Kiat di belakang. Nah, menjawab Jadi kita pertanyaan. mungkin menjawab pertanyaan yang ada dulu. Mungkin saya akan memulai dengan satu statement dari salah satu pakar komunikasi. Ini entah bisa diterima atau tidak, tetapi dia bilang begini. Ketika perempuan itu curhat, mereka sebenarnya tidak membutuhkan otak kita. Mereka hanya ingin sewa kuping kita. Atau kalau di media sosial, mereka hanya ingin meminjam mata kita untuk menunjukkan suasana hati mereka, keadaan mereka, dan sebagainya. Sehingga kalau dari pendapat ini, seolah-olah curhat itu hanya sebatas curhat saja, tidak meminta solusi dari orang lain. Artinya dilakukan tuh komunikasi searah aja ya Pak ya? Ya, cenderung begitu. Ya, Cuma jadi minta curhat didengar itu begitu. hanya untuk mengungkapkan perasaan saja gitu. Untuk orang tahu, orang bisa ikut Berempati. terlibat dalam perasaan dan keadaan dia saat itu. Jadi yang perlu digarisbawahi, kadang-kadang curhat itu tidak membutuhkan solusi dari orang-orang lainnya. Untuk di media sosial, loh. Iya, untuk di media sosial. Begitu Iya. yang Bapak amati seperti itu ya. Ya, Tapi mungkin beragam kali ya Pak ya. Ada juga sih yang nunggu-nunggu respon begitu kan. bisa. Saya bilang tadi bahwa pendapat itu tadi bisa saja diterima atau diperdebatkan. Tetapi ada benarnya bahwa kadang-kala orang curhat di media sosial dalam karakter terbatas, misalnya di Twitter 140 karakter, itu tidak akan mengungkapkan secara tuntas apa yang dicurhatkan. Begitupun mungkin di status Facebook, walaupun sekarang karakternya lebih banyak, tetapi biasanya mereka hanya menulis pendek-pendek saja. Nah, kalau curhat dia yang lengkap, biasanya di blog mereka. Nah, ini mungkin kita akan gali lagi. Beda nih. Jadi ini dua pertanyaannya teknik nih Pak tadi ya, teknis semuanya. Dari Ibu Zulfa yang tadi menelpon ke Suara Edukasi, menanyakan soal keamanan blogger gitu ya. Maksudnya keamanan pemilik blog maksudnya ya. Dari kemungkinan bocor gitu ya, informasi yang sebetulnya di-keep hanya untuk komunitas blogernya aja, tapi ternyata bisa di-share juga keluar. Itu ada proteksi seperti apa yang bisa dilakukan ya. Dan kalau dari Ibu Zubaidah tadi juga sama tuh gitu ya. Kalau nggak bisa di-delete gitu ya, kumaha atuh gitu. Baik Pak Valen, karena itu jawaban teknis bisa masuk ke bisa. Kita bisa cancel dulu ya setelah ini. Boleh. Nanti saya akan hubungi Bapak kembali. Terima kasih.